Terus akhirnya gue ikut lomba model. Ya. Menang gue. Hadiahnya dispenser sama kompor. Tirakat gue adalah setiap abis sholat kirim Fatihah ke almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari. Iya. Dan ternyata bermimpi beliau itu hampir tiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, teman-teman JNE dimanapun Anda berada? Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di JNE Untold Story. JNE punya cerita. Ya, senang saya Rico Ceper masih bisa jadi bagian di acara yang indah ini, yang bagus ini. Dan yang menarik ya adalah dari sekian banyak episode. Nah, dan episode kali ini, nah ini dia. Ini akan berfokus pada pembahasan yang dulunya apa ya? Tidak dikenal. Wah, dibilang tidak punya masa depan dan sebagainya lah. Namun berkat kegigihan, usahanya, motivasi membuat dia dari zero menjadi hero. Wah, untuk diri serta untuk keluarganya. From zero to hero. Itu yang kita bahas. Wah, saya aja ngomong susah. From zero to hero. Karena saya cadel. Nah itu, tapi artinya begitulah. Dari mungkin yang orang bilang sebelah mata dilihatnya. Apaan tuh gitu ya. Menjadi sesuatu buat dirinya dan keluarganya, lingkungannya kan oke banget tuh, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang apa ya, manusia yang awalnya diciptakan tidak ada apa-apanya mungkin ya, dan tidak mempunyai apa-apa. Tapi kita punya Tuhan, ya dong, kita punya Allah. Saat kita meminta pada Allah, Allah mendengarkan, namun Allah gini loh, akan berikan yang kita butuhkan. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang doa kok nggak dikabul-kabulin ya, kadang-kadang seperti itu. Oh ya Allah lebih tahu loh. Yang kita butuhin bukan kita inginkan kan gitu. Need sama wants itu beda. Sih gaya banget ya gitu. Bintang tamu kita, perjalanan karirnya bisa dibilang seru dan unik. Dan sempat disebut-sebut mirip Ustadz ganteng yaitu almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari. Sahabat nih ya. Langsung aja gua kenalin ada Alfi Alfandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, jadi gimana dong? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Aduh, panggilnya Ustadz Alfi atau gimana? Aduh, udah apa aja deh, Alfi aja deh. Alfi aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bro atau bestie? Asal jangan beb. Beb. Curiga gue sekarang. Ada bewoknya ganteng gitu ya. Beliau ini lahir di Medan. Dari mukanya udah kelihatan ya. Tegas banget, sangar banget ya gitu ya. Kan Alfi ini alhamdulillah sudah ada pendamping juga ya, dalam perjalanan karir. Allah memberikan ya yang terbaik kan gitu. Udah menikah. Ini udah menikah, udah dengan orang wanita yang baik, yang cantik. Rencananya nikahnya mau sampai kapan, Bang? Aduh, enggak dong. Tapi rencana, bener pertanyaannya Masya Allah. Rencana nikah kami kapan? Sampai akhiratnya Allah. Amin. Jawabannya. Dulu saya jawab sampai selamanya lah, sampai kakek nenek. Gue cerai. Ini pada puas banget pada ketawa semua nih. Krunya pada ketawa, Masya Allah. Ujian nikah 5 tahun, 4 tahun selesai. Jadi pembelajaran sekarang lebih baik lagi. Introspeksi mungkin. Nggak bisa salah-salahan, tapi mungkin ada sesuatu yang kurang pas gitu. Bagus ya Ustaz ya? Bener. Tinggal nungguin bewokan. Aduh. Jadiannya gitu ya. Gitu. Nah, istri itu gimana sifatnya? Kalau menurut Alfi, melengkapi atau sebagai pengingat atau justru ada yang bertentangan prinsip atau apa, atau saling-saling gimana kalau menurut Alfi? Begini, Allah menciptakan tangan kiri dan kanan. Oh siap. Ada 5 jari. Iya benar. Gitu kan. Iya. Kita itu sama pasangan kita harusnya begini, saling melengkapi. Oh cakep. Iya. Ini ada hikmahnya, maka pasangan dari istri saya adalah orang yang Masya Allah, yang melengkapi semua apa-apa yang ada dalam diri ini. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Bahwa pasangan itu adalah pakaian. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Jangan pernah buka-buka aib suami atau istri depan orang lain. Saling menutupi dan saling melengkapi. Ih cakep banget. Cuma kadang-kadang ya begini pas pisah di depan infotainment ada tuh teman-teman di sana ya. Kayak main buka-bukaan aib gitu. Itu dia. Kadang dia lupa bahwa mereka juga pernah menikmati di waktu itu. Gue selalu memberikan ilmu-ilmu itu, gue share ke bini gue duluan. Oh good. Imam ya. Iya, gue share ke bini gue duluan. Kemudian dia yang menerima dan dia yang Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak emang iya, dan dia lebih kritis, dan itu memancing gue untuk berpikir dan belajar lagi gitu. Iya, kan adem. Gitu. Jadi adem banget. Istri jamaah pertama, istri pengingat, istri
Qurratul A'yun, yakni apa namanya, pelipur lara. Pelipur lara. Jadi istri semua. Apabila dipandang apa katanya adem, damai, bahagia, pulang, adem aja gitu ya. Aduh, saya kalau tanggal muda lihat istri adem banget dia, Bang. Tanggal 2? Tanggal 2 adem, asal tanggal tua cembetut aja gitu. Tapi juga ada istilah kan jodohmu cerminanmu. Iya, betul. Bener ya? Betul. 11-12 ya? 11-12. Allah ciptakan tuh ada aja ya? Iya, makanya berpasangan dari gini kan. Gini ya? Iya. Namaste ya? Kan gini tangannya. Oh kan begini. Iya. Saling melengkapi? Saling melengkapi, bukannya begini, kalau begini mah biasa gitu kan. Iya biasa. Ini begini. Oh sih. Setiap rongga-rongga itu saling melengkapi, itulah pasangan kita. Ih cakep, gila ini kayak dokter cinta ini ya. Gitu ya. Nah, aktivitas selain dakwah dan olahraga, lagi yang ngapain? Selain dakwah sama olahraga, bikers dakwah pasti. Dan Motoran ya? Motor pasti. Yes. Sekarang lagi bikin single. Single? Kalau gue bilang lagunya nggak berani bilang lagu dakwah, karena light banget. Jadi gue akan mengembalikan kepada pendengarnya. Yes. Ini lagu kemana sih kita? Ya nggak tahu lu mau kemanain, gue nggak tahu mau lu kemana. Kalau gue punya tujuan sendiri dong. Oh iya ya kan. Iya. Kalau mereka mau kemana? Mau ke orang tua kayak, mau ke istri. Yang mendengarkan silakan diinterpretasikan masing-masing. Yes. Ih bagus banget ini pahalanya ada, edukasinya ada, bisnisnya juga ada ya. Iya. Bohong kalau nggak bisnis dari mana. Ya nggak usah diomongin lah ya. Iya kita iya. sama bisnis pasti ada, tapi ya kita lihat nanti aja. Tapi bayaran termahal itu adalah ketika mereka yang mendengarkan nyampe menuju Allah dan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan kayaknya punya usaha cafe shop yang juga offline atau online? Offline dan online. Dua-duanya? Yes. Masih jalan? Udah berapa lama? Alhamdulillah. Baru buka. Doain namanya Pillion Coffee. Billion? Pillion. Pillion? Yes. Artinya? Boncengan. Oh, Pillion. Udah 2 bulan, 3 bulan? Sekitar 2 bulan lah. 2 bulan? Katanya dalam seminggu omsetnya udah 1 miliar ya? Mendekati insya Allah. Ini kerja sama dinas pajak. Oh, Ya. belum, baru buka. Belum. Itu apa bagi 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke perjalanan hidup Alfi ya teman-teman JNE dimanapun Anda berada. Karena usut punya usut, cerita punya cerita. Jadi tuh gini, ternyata perjalanan Alfi sebelum jadi aktor ya seru banget, unik. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue pernah dengar, nih baca juga pernah lihat sih. Lo dulu tuh sempat ditipu buat jadi model. Terus lu bayar, malah dikasih dispenser sama kompor. Mau jadi model. Itu gimana ceritanya kok? Manajemen artis gitu, ada casting? Iya jadi itu, gue kan nggak tipe kalau bukan menggebu-gebu untuk entertain ya. Yes. Kebetulan emang kakak gue yang pengen. Akhirnya tiba-tiba didaftarin gue ke suatu agensi lah. Agensi model. Let's say agensi model. Yeah. Terus dia nge-apply foto gue, dia minta foto gue, dia apply, dan foto seadanya gitu, dia apply. Dan gue nggak tahu, tiba-tiba ada panggilan dari Jakarta, gue mesti Medan. Terus dia bilang, Alfi masuk nih, deh kamu masuk, katanya. Masuk apa? Gue bilang, model. Kapan gue masukin nih? Gue bilang, iya nih di calling, diundang. Oke lah gue berangkat. Nyampe ke Jakarta, gue harus bayar 3 juta men. 3 juta? Ini majalah atau agensi itu? Agensi gitu. Agensi, Dan dia menjanjikan akan ada project segala macam deh. Dia speak-speaknya deh ya kayak dulu lah. Iya, zaman dulu kan. Zaman dulu. Akhirnya ya udahlah. Tipe kalau bokap juga ya nggak mau mikir ya udah kasih aja kasih gitu. 3 juta. Terus akhirnya gue ikut lomba model. Ya. Menang gue. Catwalk ya, bukan model iklan ya? Bukan, catwalk. Panggung jalan. Iya. Menang gue juara 2. Di model kucing berjalan tadi? Iya, kucing berjalan Catwalk. tadi. Iya, kucing berjalan tadi. Iya, betul. Hadiahnya dispenser sama kompor. Udah lumayan loh. Di era itu dispenser sponsor sama kompor. Iya, tetap aja catwalk masa begitu hadiahnya ya paling nggak apalah gitu. Itu lu daftar arisan komplek kali ya, Bos. Oh, kompor sama dispenser. Iya. Lah ini kayak 17-an gue bilang. Iya. Kayak 17-an. Akhirnya ya udahlah gue ngerasa ini gue ketipu gitu kan ya. Ngerasa kayak ya udahlah, ya mungkin pasti ada hikmahnya lah gitu kan. Iya. Udah gue jalan-jalan ternyata ketemu orang lagi, diajak jadi orang seliwar-seliwir di belakang. Figuran. Prosesnya itu ya. Iya. Waduh. Tapi dari situ perjalanan Alfi kan dimulai nih dan mulai dikenal kenal orang-orang entertainment sampai akhirnya ditawarin untuk main film dan jadi figuran nih teman-teman ya. Dan kemudian meledaknya adalah saat beliau ini memerankan sosok ustadz yang ternama almarhum Uje. Itu gimana perasaan lo sampai prosesnya dapat itu? Gue nggak percaya, yang ngajak gue Ramon Tungkah. Ramon ngajak gue. Oke. Jadi gue lagi syuting sama Ramon di Bromo. Terus waktu itu
kedinginan, iseng aja gue ngelantunin apa yang gue hafal dari zaman dulu. Iya. Dan kebetulan nada dan notasinya itu dari almarhum. Iya, Uje. Terus Ramon dengar suara gue, dia nyamperin gue. Suara siapa tadi? Gue, kenapa gue bilang kan? Lu udah lama nggak film? Tahun lalu film, gue bilang. Sekarang belum lagi, gue bilang. Yaudah lu besok temen gue ya, bareng sama gue. Kemana bang? Ke dapur film. Ngapain? Film Uje. Gue mikir, oh gue jadi bandar ya, gue bilang. Karena look gue waktu itu berantakan banget. Jadi apanya? Berandalannya? Iya, jadi bandar. Oh, bandarnya. Narkoba ya. Lagi berantakan gondrong. Gue parah banget tuh dulu. Lu menduga lu berseuzon sama diri sendiri? Iya, sama diri sendiri. Gue bandar nih kali nih. Ya udah, oke. Ya udahlah gitu. Ayo, gue bilang. Enggak, lu Uje-nya. Ya gila lu, gue bilang. Ya, langsung gila. jadi Uje-nya? Iya, Ramon bilang gitu, lu jadi Uje. Ya gila lu, gue bilang. Udah, ayo percaya sama gue, kata dia. Ramon anterin. Kemudian sampai ke PH, gue cuma disuruh lantunin ayat. Iya. Kemudian dialog nggak dites, ceramah sama azan. Karena Uje emang itu terkenal banget bang. Itu dia. Bagus banget dia. Itu dia. Dan azan gue akuin suaranya Uje sama gue oktavnya berbeda. Uje tinggi ya? Iya, dia di tenor, gue di bass gitu di kan. bass. Berbeda. Dan 2010 gue pernah BBM-an sama almarhum. Oh. Lumayan lah sering-sering, dan almarhum juga bilang mampir bro ke Elek Mande, kata dia. Ya betul. Iya, zaman-zaman dulu gue sempat ngirimin voice note suara gue, dan dia bilang apa, bro thank you ya udah beli zaman dulu kan CD. Iya. Thank you udah beli CD gue ya. Gue bilang bang, suara gue tuh bukan kaset lu, gue bilang gitu. Iya, iya. Dari situ udah mulai rapet deh gitu ya. Tapi gue selalu diajak gak pernah mau. Gue kalau ngomongin beliau nih Uje nih menjadi inget filmnya itu satu. Yang kedua memang kalau nggak salah sebulan sebelum Uje meninggal, gue ada acara memang sama Uje, teman lama, sahabat lama dari dia dulu belum menjadi ustadz sampai dia jadi ustadz, karena kita nongkrongnya sama di rumahnya Gugun Gondrong. Iya. Nah bagaimana, tahu banget ya karena sahabat sampai dia meninggal, temennya ya panjang lah. Tadi kita sempat cerita Agus Idwar telepon, kok Uje meninggal nabrak kecelakaan di pohon di Pondok Indah, yang benar, makanya gue nunggu di rumahnya. Makanya gue tahu prosesnya sampai yang dibawa ke makam, yang berangkat teman kita Sultan Georgi. Ya bang, Sultan. Tahu, Sultan itu kan sampai karena pasti penuh, karena Uje dari zaman begajulan kita bareng. Kemudian hilang setahun 2 tahun tapi jadi ustadz. Yang bener lu Uje. Udah deh jangan aneh-aneh deh. Lu di sini udah, karena dia dancer. Iya, dancer. Tahu, karena Denada yang nyanyi. Iya betul. DJ-nya Max Don. Udah apalah tua banget. Ya pokoknya begitu deh ya. Yeah, tapi semua pasti ada hikmah, ada ilmu. Ada hikmah, ada ilmu. Orang baik itu ya, orang di almarhum ya. Perjalanan hidup orang beda-beda. Nah, pastinya dalam memerankan sosok ustadz, ini kan gampang-gampang susah nih. Atau jangan-jangan banyak susahnya nih teman-teman ya. Terlebih lagi, emang dulu basicnya bukan seorang ustadz nih misalnya. Itu gimana cara lo mempelajari semua itu biar mungkin mendekati? Ya, secara ilmu agama ya pasti kan ditanam lagi kan ya. Yes. Dan memang kebetulan usia 7 tahun sudah dididik oleh Allahyarham almarhum salah satu guru gue namanya Ustadz Sundari Tiwar. Ya. Di Medan? Di Medan. Di Medan ya. Makhrajul huruf, bahasa Arab pelan-pelan itu cocok banget. Raymond bisa lihat tahu ya. Itu dia tuh, Raymond bisa tahu. Raymond Tungka gitu. bisa tahu-taunya ya. Akhirnya sampai di film itu di readingin lagi masalah ilmu agama, dan masya Allahnya cara Allah apa? Ternyata ilmu itu datangnya kayak air hujan. Banyak, deras. Allahu Akbar. Makanya kenapa yang bikin gue sampai begini itu gue berpikir, seandainya kan di air hujan gak gue ambil, besok musim kemarau kekausan. Oh iya betul. Iya. Akhirnya apa? Gue tampung tuh ilmu-ilmu. Air hujan ya. Iya. Untuk apa? Untuk nanti musim kemarau kapan? Ketika gue membutuhkan, dan pasti butuh akan itu. Nyetok lah ya. Ya, siapapun kita pasti akan butuh ilmu agama. Iya betul. Karena semua kita pasti akan mati dan akan menghadapi hari akhir. Iya benar. Sampai innalillahi itu ya. Iya. Gokil banget. Gue jadi dapat ilmu nih hari ini. Banyak saya bertaburan. Gue tampung nih ilmu nih gantian. Kayak gitu ya. Nah, memerankan sosok orang lain, apalagi pendakwah besar lagi, pendakwah besar punya nama istilahnya kan gitu. Ada nggak hal-hal ganjil yang mungkin pernah dirasakan? Kalau ganjil itu mungkin ya nggak normal kali ya. Iya dong. Ganjil kan hal-hal yang. Iya. Hari ini sih tanggal genap sih, ganjil genap nih. Gue ganjil. Oh, ganjil. Tadi ganjil. Oh, ganjil. Aman dari gue. Iya. Lewat ganjil gue soalnya. Gue reading orang kalau main biografik seseorang gitu kan, reading kayak let's say baca ya. observasinya sama orang yang masih hidup.
Oke. Nanti gue mainin lu, Bang. Ya. Ya Umar Riko nih. Waktu lu kemana? Nah, kalau waktu itu observasinya gue orang yang udah meninggal. Ngapain gue jadinya nih? Jadi setiap tirakat gue adalah setiap abis sholat kirim Fatihah ke almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari. Iya. Dan ternyata bermimpi beliau itu hampir tiap malam. Oh. Dan banyak ilmu yang gue dapat dalam mimpi tersebut. Ada hubungannya juga ya? Iya. Jadi mulai dari cara geraknya, makanya ini Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bahkan di film itu gue ngelepas dari karakter itu 2 tahun gue nggak lepas. Nempel aja. Saking pendalaminnya bagus, kena ngeklik banget lagi. Ngeklik banget dan bukannya sok mengaku tapi ini beneran terjadi. 90% dari film itu gue ngalamin semuanya. Kasarnya gini dong, jadi lu nggak perlu berakting kerja keras yang susah buat begitu karena memang udah seolah keseharian. Yes. Emang kehidupan lu gitu. Yes. Wow. 90%. Gue ngalamin semua. Bagi teman-teman gue, teman-teman zaman kosan dulu kan, pas nonton film itu, ini kan lu ini nggak perlu acting, ini lu kata dia. Nggak perlu acting. Nggak perlu acting. Teman-teman dulu seperjuangan. Iya. Teman-teman gue gila aja lu. Iya. Teman kebelangsakan. Iya. Lu nggak perlu acting. Gue disetujui gitu. Diam aja. Itu yang bagian mananya kalau boleh tahu detailnya yang kata lu sama Uje? Ya, almarhum pernah diusir dari lokasi syuting, gue pernah. Pernah, oke. Kemudian ya intinya adalah gue keluarnya masih sedikit yang banyak. Ini banyak nih. Usir. Sebelum meninggal, bokap meninggal gue gak ngalamin. Yang jadi ustadz waktu itu belum ngalamin, dah itu doang. Selebihnya gue ngalamin semua. Baik masa suka duka almarhum Uje, lu tahu plek ketimplek. Nggak sulit jadi untuk beradaptasi untuk acting perannya itu ya. Jadi ya, pendalamannya udah dapat kali ya. Alhamdulillah, tapi tinggal apa ya? Tinggal mungkin gimmick waktu itu ya, gimmicknya almarhum gitu kan. Ya. Dan ternyata mempelajari itu Allah kasih mudah lewat mimpi kan. Mimpi tiap hari segala macam. Mendoakan tadi. Kemudian dalam mimpi juga beliau ngasih. Ada yang sulit nggak di bagian part mana gitu atau dalam ketika memerankan syuting itu adegan yang ini gua agak sulit nih, Uje istimewa banget tuh. Gua aja agak kesulitan umpama. Yang mananya tuh misalnya? Di bagian part mana yang sekiranya pas nyanyi gitu, pas ini itu gitu. Enggak sih. Alhamdulillah enggak. Dimudahkan sama Allah. Ada kayak banyak di Indonesia nggak sebelum syuting kadang-kadang suka dalam tanda quote and quote sowan atau nyekar ke makam almarhum? Oh iya, ziarah gue. Ziarah? Ziarah gue ke makamnya, ziarah ke keluarganya. Kulo nuwun. Iya, mendoakan gitu. Semuanya. Izin sama abangnya almarhum, Bang Aswan. Iya, Bang Aswan. Kemudian adik almarhum, Bang Haji Deki. Iya, adiknya juga. Adiknya juga. Kak Nona gitu izin ke Umi Tatu. Umi Pipi apalagi kan? Iya, istrinya kan. Anak-anaknya juga. Anak-anaknya gitu. Langgeng ini kayak inget cerita film apa yang Warkop yang apa namanya? Reborn yang ke Mas Indro juga mereka mendatangi. Iya kayak gitu. Jadi indah ya. Sinergi itu. Iya. Rencana kapan mungkin nyusul Uje? Toilet mana? Oh, ya. Kan kita akan kesana juga nanti. Iya benar. Kan mesti siap kapanpun Pak Ustadz. Benar. Iya. Tapi kalau dibilang kapan, intinya adalah gue pengen di sisa umur gue ini manfaat. Mau kapanpun itu, selama hidup ini manfaat, ya Rabb, tolong jadikan sisa umur ini manfaat sehingga apa? Engkau redha dunia akhirat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya buat apa umur panjang-panjang tapi nggak manfaat? Benar. Ya kan? Sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Aduh, bisa sepaket kita di mana gitu ya? Boleh. Paketan lah ya. Semoga mahal kan, Bapak kan mahal. Kagak Bang, udah 1.000 bagi 2 aja udah cincai. Bener. Iya beli lontong Medan. Ya bener. Bismillah. Bener. Dia bisnis di sini. Aduh, berkat JNE dapat ilmu, dapat sahabat. Kan lumayan. Nah, sedikit dong. Banyak yang pengen tahu juga teman-teman sahabat JNE ya yang menyaksikan Untold Story ini mempraktekkan. Nah, kita lihat adegan beliau, adegan almarhum Uje. Gue kangen dakwanya deh. Dakwanya? Ala-ala Uje gitu, almarhum. Terserah apa yang mau disampaikan, bagian mana terserah. Bagus banget. Belum. Karena jujur gue kalau dakwahnya beliau mesti
khusyuk. Iya, bukan gue remind lagi cara gimana caranya beliau. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara masalah narkoba. Ternyata semua apa yang Allah berikan itu memiliki makna. Narkoba ada berapa huruf? N, A, R, K, O, B, A. S, A, F, A, Panjangan, L, I. kepanjangan. Safari ya narkoba. Iya, iya. Mirip Pak. Iya. Ah gitu. N, Kaget gue. negara. N, A, akan. R, R, rusak. K, K, kalau. O, orang. B, bejat. A, akhlaknya. Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Nada tingginya. Uje kan suka Demi Allah. Yo. Saya waktu itu ada ceramah beliau, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati juga. Jangan takut, yang namanya kematian itu bukan perpisahan. Kita bakal masih hidup, hanya berbeda alam saja. Uje, wah tepuk tangan lah. Bedanya beliau juga kan kadang-kadang menggunakan kacamata ya Mas ya? Iya kacamata bener. Baca ya kalau salah plus apa? Ya kacamata itu plus. Gua plus, ya? Masih ada satu punya beliau di rumah. Kacamatanya ada? Pernah nggak dakwah coba agak beda gitu ya? Anda pas dakwahnya pakai kacamata renang gitu? Kemarin sempat pakai kaca nako sih. Kaca nako. Dibuka gitu dong berarti. Iya. Karena biar lebih agak beda kan. Beda, kalau iya. kacamata renang mungkin ada ya, yang minus juga kan. Iya. Kalau kaca nako kan nggak ada. Nggak ada. Atasnya kawat nyamuk dah ya. Iya, bisa. Ada obat nyamuk nggak Pak? Kita ngomongin kaca nako. Keren banget, jadi mengingatkan flashback terhadap legend ya, ustadz besar kita almarhum Uje ya. Coba kita doain dulu almarhum. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan semua apa yang telah beliau tinggalkan menjadi amal jariah untuk beliau di amal akhirat nanti. Allah pertemukan kita. Kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, dan beliau juga min ahlul khair. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa ala kulli salihah wa ila hadatun Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara bermanfaat banget ya. Nah, masih seru banget ngebahasnya. Closing. Belum dong. Masih banyak yang penasaran kan gitu. Alhamdulillah setelah beliau sudah memerankan sosok Uje, itu gue melihat sosok apa ya? Lo jadi suka dakwah sampai sekarang gitu ya. Kalau keliling punya komunitas bikers dakwah, itu gimana ceritanya? Bisa berlanjut jadinya? Wah, yang tadi gue bilang tadi. Ya. Yang tadi gue bilang di off air. Ya. Jadi ketika dapat filmnya Uje, itu kan ngerasa ilmu kayak bilang tadi kayak hujan. Ya. Gue tampung semua. Terus karena gue agak susah melepas itu, hampir ya 2 tahun lah nggak syuting. Yes. Karena image-nya nempel banget. Akhirnya gue mutusin bilang sama istri, izin gue berangkat ke Yaman untuk mondok lagi. Yaman? Ke Hadramaut Tarim. Oke, mondok di sana ya? Di Pondok Sayyidul Habib. Cuman sebentar di Darul Mustafa itu Mas Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Setelah dari sana pulang, tiba-tiba semua guru Habib Ahmad bin Ali As-Sugaf di Jakarta sini, Allah yarham abahnya beliau Ali bin Abdurrahman Sugaf, wa Habib Kadzim Sugaf, ulama-ulama Indonesia dan luar selalu mengatakan, ya Alfi, bahasa Indonesia, dakwah di tempat lu deh gitu. Iya. Dakwah fi makanak. Maksudnya apa nih? Maksudnya dakwah di tempat lu apa nih? Akhirnya gue mimpi guru gue. Mimpi satu pertanda begitu, gue nanya ke istri, maksudnya Habib Umar ini apa sih? Maksudnya guru-guru kita ini apa sih? Dakwah di tempat lu? Bini gue bilang, lu kan anak motor, kata dia. Kenapa nggak dakwah sama anak motor? Oh iya, selama ini gue ngajar naik motor kan? Iya. Udah naik motor, akhirnya dakwah sama anak motor. Karena berpikir nggak bisa, karena emang gue sendirian waktu itu, namanya biker dakwah, nggak pakai S.
Kalau sekarang pakai es kan? Pakai es, karena memang lagi gerah sekarang. Jadi pakai es kan, lebih dingin kan. Oh bikers, oh jamak, jadi banyak orang. Iya, Oh, jangan gitu dijamak dong. Waduh lupa saya. Jangan dijamak dong. Iya, gitu ya. jamak gitu. Iya. Jamak, jambak itu. Iya. Iya. Jadi Bikers dakwah. akhirnya gue bentuk lah wadah gitu kan, yang untuk artinya bisa mereka itu semua menjadi tentaranya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Berdirinya kapan? Sejak kapan itu dan udah berapa banyak anggota? Tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah anggota di Jabodetabek masih sedikit, ya kurang lebih hampir 2000. Ah buset. Masih sedikit 2000 gimana banyaknya? Dan- 2000 mah ya banyak atuh. Iya alhamdulillah. Di Jabodetabek. Jabodetabek dan Yes. alhamdulillah sekarang Bikers Dakwah sudah ada di 40 kota di seluruh Indonesia. Wow, banyak banget ya. Agendanya selalu ada tiap bulan. Agendanya harian ada, mingguan ada, bulanan ada, per 3 bulan ada, per 6 bulan ada. Iya. Itu jadi apa? Ada ketua pusatnya atau koordinator atau bilangnya gimana? Organisasi Tim kumpul? sih kalau kita. Timnya? Kita tim. Jadi semua kan sama. Jadi kayak tadi kita Fer bilang di Bikers Dakwah itu semua hilang pangkat Ya, di luar. Semua sama di mata Allah SWT dalam Bikers Dakwah. itu nah pertanyaannya takutnya kalau ada yang mau gabung boleh, syaratnya mesti punya motor gede gitu. Syaratnya satu, Apa itu? niat dan hadir. 2 berarti, niat dan hadir. Jadi kasarnya takutnya yang nonton kita di acara ini, mau ikutan, cuma punya motor biasa. Nggak masalah. Ingat, syarat untuk mendapatkan ridhonya Allah bukan masalah CC motor. Bukan CC motor betul. Iya, tapi niat dan keinginan untuk hadir dan belajar. Oh itu keliling jalan. Ya? Keliling ada, kalau di program kita itu ada setiap hari Senin rakap, Artinya riders kaji kitab. rakap. Selasa Rabu ada barbecue, Artinya bikers baca Iqra Quran. barbecue. Iya. Sabtu minggu kedua Ya, itu ada kopdar biasa. kopi darat. Yes, kita Ya. ngobrol di kafe masalah agama, masalah Allah sama Rasulullah SAW. Sabtu minggu ketiga Ya. itu ada namanya Submori, Sumur itu adalah Subuhan Morning Ride. Jadi kita Subuhan Morning Ride. sholat subuh itu Jamaah. naik motor kan. Ya. Setelah itu sholat subuh, habis sholat subuh kita kajian kitab. Ya. Terus kemudian sambil sholat syuruk kata Rasulullah SAW apa? Barang siapa yang berdiam diri dalam masjid, itikaf dalam masjid ba'da subuh sampai syuruk atau isra, Ya. maka dia dapat pahala haji umroh tamatin. Sempurna kata Rasulullah SAW. Jadi kita buat itu ngaji sampai sholat isra. Kemudian riding, setelah itu ridingnya kemana? Biasa kegiatan kita ada berkuda, memanah, berenang. berenang. Kemarin pas kita mau bikin berenang, pandemi COVID, jadi kita nggak berani. Ya. Tawaguf dulu kemarin, berhenti sebentar. Insya Allah ini dimulai lagi, insya Allah. Hebat ya, Sabtu aja masih ada kopdar, kopi darat. Iya. Minggunya nggak bisa bikin budar gitu, buaya darat gitu kumpul gitu. Mungkin Bapak mau bikin? Saya Pak Darat. Kan Oh Bapak, iya, saya bukan iya, Bu. iya, benar juga, iya benar. Buaya Pak Aya ada. Bu Aya, iya benar. Bu Aya, Pak Aya. Gitu Mbak ya. Aya, benar juga, Ya, iya. Aduh salah semua ini saya. Nah, gue sempat lihat nih ya, lu tuh pakai apa ya? Baju yang bertuliskan Dirangkul bukan dipukul. dirangkul bukan dipukul. Itu moto komunitas lu kah apa bukan? Itu quotes Bikers Dakwah. Karena dakwah itu dirangkul bukan dipukul. Tapi apa? Orang yang nggak tahu dikasih tahu, dirangkul bukan dipukul. Ih cakep kali. Mama nih kalau bahasa itu kan Kayak kan gitu main. ya kan? Kayak gitu ya, Pak. Heeh. Kan main ya. Kayak gitu. Dan anyway ada info lagi, semua kegiatan Bikers Dakwah ini for free. Oh nggak ada iuran, ada HTM lah istilahnya nggak? Nggak ada. Takutnya buat kas, buat organisasi, Nggak ada. operasional nggak? Nggak ada. Jadi apa? Penyelenggaraan dananya dari mana kita bagaimana? Dari Allah. Jadi kerjaan gue udah akad sama istri bahwa hasil kerjaan bagi sekian persen, ini buat rumah, ini buat dakwah. Iya, artinya ada individu yang bersedekah apa menyumbangkan. Yes. Dan itu juga yang lain juga begitu? Enggak. Oh, Enggak. Mereka enggak. Pak Alfi juga? Alfi aja? Iya. Gue takut kalau misalnya ternyata gue bikin HTM, sekian ya, patungan ya. Yang gue takutin satu, Yaitu? kondisi ekonomi orang berbeda-beda. Betul, apalagi pandemi kan? Yes, gue takut gara-gara ekonomi dia nggak ngaji, itu gue takutin. Jadi kasar gini, lu bener-bener yang lu pasang badan aja dulu dengan ikhlas adalah dengan gitu ya? Iya, ya Allah nggak tidur. Dan ada aja? Ada aja cara Allah. Lu dapat duit dari Dubai kali? Dari raja-raja pangeran apa dari Yaman nggak? Kagak. Cara Allah mah ada aja. Makanya gue bilang kalau pengen tahu kisah selebihnya, mampir ke Bikers Dakwah deh.
Bagas dakwah ya. Itu banyak kisah-kisah ajaib yang nggak masuk akal. Tapi emang kenyataan, kejadian. Iya, ada aja. Kalau orang bingung, dana dari mana sih? Dari Allah. Iya, kita juga percaya. Tapi kan ada melalui apa? Saya bercocok tanam, berkebun dari situ kan ada. Ya kan saya bilang masa Allah datang nih, Assalamualaikum nih gua kasih duit kan kayak gitu. Tapi gue pernah kejadian begitu. Nah itu gimana itu? Yaudah jangan ngomelin gue dong. Iya, Tapi gue pernah kejadian begitu. Itu gimana kejadian? Ada benar. Tiba-tiba gue silaturahmi, ini buat lu duit. Ini buat baik dakwah ya. Oh ya Allah, ini caranya Allah. Ada aja gitu. Begini, Imam Orang Malik, baik, Imam yes. Malik sama Imam Syafi'i sempat berbeda pendapat bahwa apa rezeki itu harus ada ikhtiar kalau kata Imam Syafi'i. Yes. Kata Imam Malik apa? Oh enggak, mesti berdatang sendiri. Ya. Kemudian Imam Syafi'i buktiin ke sebuah kebun kurma, kemudian setelah kerja ada rezeki dapat anggur dan buah-buahan. Iya. Nah, balik ke Imam Malik tuh kan bener aku dapat nih makanan ibu buah ini aku kasih tahu, aku kasih beri engkau, aku berikan pada engkau. Nah, ya Imam Syafi'i, engkau benar dan aku juga benar. Kenapa? Engkau mendapatkan rezeki pakai ikhtiar. Ini contohnya. Dan aku mendapatkan rezeki nggak pakai ikhtiar, dia datang sendiri kan buahnya. Iya ya. Ini sebelum kita lanjutin, kita mau minum dulu teman-teman ya. Silakan minum dulu Tat. Nanti aus Tat. Di sini memang JNE komplit kalau bikin event. Jadi semuanya salah. Yang tadi lawaknya masih lucu gitu. Tapi ngomong masalah minum, Ya. ternyata cara minumnya Rasulullah SAW Gimana Tat? menghancurkan hawa nafsu yang buruk-buruk. Minum? Minum lagi tuh gue. Tar dulu. Kasih tau dulu dong. Gimana caranya? Caranya gimana? Bismillah, gimana? Rasulullah SAW kalau minum itu Iya. duduk. Pakai Iya. tangan kah? Kanan. Apa sunahnya? Baca bismillah di awal, Bismillah, ya. kemudian alhamdulillah di akhir. Ya. 3 kali. Contoh, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Saya kapan minumnya ini? Alhamdulillah gitu. Oh, bilang aja Ustadz haus. Iya, nggak usah diomongin. Waduh, udah habis. Konsumsi. Haus beneran Ustadz nih. Iya. Air AC mana air AC? Enggak. Kalau saya sih, Pak Ustadz egois. Kenapa? Cuman buat diri sendiri. Terus? Di sini kan banyak makhluk hidup. Masya Allah. Sama lo. Kalau saya mah nggak perlu ini tetap minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kru memang udah ada bagiannya. Kalau ke teman-teman kita di depan kamera ini, ada makhluk hidup. Allah juga. Oh ya Allah. Ya Allah. Tuh, jadi dia juga bisa hidup, Ustaz. Betul. Alhamdulillah, jadi semuanya hidup. Allah senang. Keindahan. Betul. Masya Allah. Duh, jadi Ini siapa sih ini sebenarnya? manfaat. Tapi Masya Allah, ilmu begini, Iya. jangan sepelekan amal ibadah yang kecil. Iya. Karena bisa jadi siapa tahu Allah redha di situ. Tuh, alhamdulillah. Dan jangan sepelekan kemaksiatan yang kecil. Karena bisa jadi Allah murka di situ. Iya, benar-benar. Nah, ini kembali lagi, tiba-tiba hijrah menjadi seorang pendakwah. Oke. Apa yang membuat itu, gue saya jadi dakwah deh. Entah bikers kayak medianya apa yang membuat itu? Iya, yang pertama kan perintah guru tadi. Ya. Ya kan? Yang kedua, gue berpikir gue pengen jadi manfaat dan gue pengen mimpi Rasulullah SAW, pengen ketemu Rasulullah. Khairun nas anfa'ahum linnas. Kita menghidupkan satu sunnah yang dari Muhammad SAW itu lebih baik daripada seisi bumi. Ya. Dan berkah asbab daripada menghidupkan sunnah, meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW, kita pengen bertemu dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Aneh umroh aja waktu itu apa gimana ketemu di depan makam Nabi kan di Madinah ya, di lewat pintunya askar turun jalan itu udah bercucuran air mata saya. Ya Allah, nangis sedih banget. Ya Allah. Jangan nonton saya nangis ya, kalau gitu saya sedih banget itu kan. Ya Allah. Masih tertutup, kita kan cuma lihat dari belakang hanya mendoakan aja Rasul gitu. Ya Allah bilang gitu ya. Pengen rindu selalu ya. Nah begitu. Dan kalau dakwah nih Pak Ustadz ya, ini kan harus diiringi dalil dan Quran lah supaya nggak sesat lah. Nah. Itu kan pegangan kita semua, panduan semua. Berapa lama dan gimana proses Pak Ustadz tuh dalam mempelajari itu? Kadang kan nggak mudah juga. Iya. Nawa itu pastiin ya. Iya. Nah Pak Ustadz gimana? Ya kalau belajar mah terus-terusan sampai detiknya mesti belajar. Yes. Artinya apa? Kita belajar dan yang paling nyaman itu adalah ketika belajar langsung amalkan. Ya. Belajar amalkan, belajar amalkan, belajar amalkan. Karena apa? Kalau kita hanya secara metode hafalan saja, apa yang disampaikan dari hati kita, mungkin dari lisan kita nggak nyampe ke hati mereka. Betul. Karena kita tidak melakukannya.
Tapi kalau kita belajar langsung mengamalkan apa dalilnya, oh dalilnya begini. Oh kenapa kita harus hidupkan sunnahnya Rasulullah SAW? Karena apa? Karena gala Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku berarti cinta padaku, barang siapa cinta padaku maka dia bersamaku di surga Allah Ta'ala. Ketenangan itu menghidupkan sunnahnya Rasulullah didapatkan, oh ini harus kusampaikan ke orang lain, maka dipakai langsung. Sampaikanlah walaupun Wa na'am baligh anni walau ayah. satu Masya hebat. Allah. Tinggal lebih taat gitu ya. Insya Allah. Ada bakat saya ajarin ya. Insya Allah. Jangan pakai mukena tapi ya. Iya beda dong. Itu kalau kena, kalau enggak, ayo. Iya, Mau kena tuh kan, gitu kan. Kalau kena, kalau enggak beda. Nah, setiap orang tuh pasti punya sisi kelam. Kalau kita flashback, itu semua pasti ada. Semuanya mengalami keterpurukan pernah. Nah, kalau Ustadz tuh gimana? Apa pengalaman yang mungkin paling kelam banget itu? Aduh, kaki gue kelam. Keram. oke, maaf. Punya asam urat nggak? Oh dikirain. Enggak. Kalau nggak kita ganti sama kaki meja ini. Masa kelam itu ya. Setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda. Yes. Dan setiap kita ini memiliki volume. Masa lalu kita ada di volume berapa? Ya. Ada yang 3, Ya. ada yang 4, ada yang 8, Yes. ada yang maksimal, dan ada yang 0. Anak bayi. Ya. Gitu kan. Nah, Dan bedanya volume tersebut. Nah, permasalahannya mau atau tidak kita mengenalkan kembali. niatnya ya. Yes. Jadi pergerakan niat baik kita itu harus dibarengi dengan pergerakan. Inna fil harakah barakah. Setiap pergerakan untuk menuju kepada Allah banyak keberkahannya. Kalau kita memiliki masa lalu yang banyak, ayo dong dikurangin dikit-dikit sampai dia 0. Untuk apa? Persiapan bertemu Allah Subhanahu wa taala, bertemu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya Allah. Belajar, Iqra kata Allah kan? Bacalah, belajar. Baca. Ya. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Allah apa di Al-Qur'an itu yang tertulis, yang tidak tertulis banyak terjadi sekeliling kita. Yes. Contohnya adanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sering melihat, mungkin sebagian pemirsa juga mungkin pernah lihat di langit lafaz awan berlafazkan Allah. Iya. Naam, itu Allah artinya apa? Ini ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemarin di Pasar Gembrong ada kebakaran. Betul. Kemarin kita Bikers Dakwah ada sumbangsi ke sana kan? Iya. Mereka videoin, ternyata satu masjid itu kata penduduk Ya. apinya cuma lewatin atas doang. Ya Allah. Di dalamnya nggak kenapa-napa. Dahsyat ya Allah. Kalau nggak kekuatan. Oh na'am. Caranya Allah. Kita ingat seperti kalau flashback juga ingat kasus Tsunami. tsunami di Aceh. Tsunami. Nah istri saya dari Aceh, 20 anggota keluarganya, kakek asli neneknya hilang sampai sekarang meninggal. Allahu Akbar. Istri saya pas baru hijrah ke Jakarta. Allahu Akbar. Istri saya nah kan masjid rayanya kan juga Iya. diselamatkan banyak orang Diselamatkan. situ. Di daerah di Longah kalau nggak salah ada satu masjid kecil katanya air lewatin hal tersebut tidak kena ke dalamnya. Itu kan nggak mungkin bisa nalar gimana ya kalau Iya. nggak kekuatan. Inamruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau aku perintahkan apa yang kau mau kata Allah, kun fayakun, jadi maka jadi kata Allah. Tidak sulit Allah, untuk Allah. balik lagi. Inikah yang Pak Ustadz cari selama dalam hidup tentang apa? Dakwah, ketenangan, kedamaian. Mutmainnah. Anak mana itu? Jadi begini, Mutmain. mutmainnah, Iya. ketenangan hati. Oh ketenangan hati bilang saya nggak tahu. Kan gue belum jelasin udah tanya anak mana. Apakah Pak Ustadz nyari yang itu selama ini? Mutmainah. Yang dicari sangkan saya itu anak mana? Bukan. Ternyata kebahagiaan kita akan dunia itu mungkin teman-teman di luar masih ada yang minum alkohol gitu kan ya. Yes. Mereka bilang itu, ini gue happy di sini, dude, man, udahlah. Stop. Bukan, gue nggak bilang stop, itu hak mereka. Yes. Tapi cuma gue bilang apa? Kesenangan lo fana, kesenangan lo tuh. Mengingatkan. Iya, kesenangan lo sementara. Setelah itu lo pusing lagi. Karena gue Yes. pernah di posisi itu. Iya. Gue tahu momen itu. Ketika gue pengen tahu, oh gue pengen ini ya hilang masalah. Gue pengen ini ya segala macam dia pakai inilah itulah. Kesenangannya titik di menit itu doang. Setelah itu pusing lagi. Tapi dahsyatnya Allah ketika kita kembali, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Iya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbik, baliklah ke Rabbmu, ke Tuhanmu, Iya. yang meridhai apa-apa yang diridhai. Dan apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, maka berkumpullah bersama orang yang beribadah, Iya. salat,
wadkhuli jannati, maka ngumpul di surganya Allah. Maksud di sini apa? Ketika ketenangan kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah akan selesai dengan indah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebaik-baiknya orang apa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yes. Karena kalau tidak lebih baik akan merugi. Betul Ustaz? Merugi. Jelas tertera di situ. Jelas. Ada orang ketemu gua dulu, ngaji gua, "Fi, begini yuk," kata dia. Mabok. Iya, begini yuk. Minum. Oh, lu begini, ayo dulu gitu kan. Sekarang gua ajak, lo masih begini nggak? Gua udah nggak begini, kata dia, begini. Alhamdulillah, sholat nggak pakai galon nanti. Oh lebih gede pakai galon. Oh, Saka ini ngekek botol kecil, yang ini pakai galon. Iya. Oh. Husnuzon sholat ya kan. Iya Masya iya. Allah. Kan Udah begini Saka gua. Allah Akbar. Iya, alhamdulillah. Maboknya pakai galon. Pakai galon. Lebih gede. Oh, dia jual gas juga nggak sekalian? Biasanya ada galon, ada gas. Iya, di belakang motonya gitu. Iya. Bisa aja Pak Ustadz lah gitu. Nah, apa yang didapatin Pak Ustadz sekarang? Apa yang dirasakan Ketenangan lah. Setelah memutuskan berhijrah? Tenangan, dan kemudian ketika memandang sebuah masalah itu sebuah kenikmatan. Memandang sebuah kesulitan adalah undangan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika kita kan gini, ada musibah itu adalah musibah, ada undangannya Allah kan. Yes. Ketika kita mendapatkan kepahitan, kita langsung kembali ke Allah. Ya Allah, Allah keren deh. Ya Rob, hamba terima kepahitan ini. Hamba yakin Allah mau ngasih sesuatu di depan. Ya Rob, hamba tunggu ya Allah. Makasih ya Allah. Kemesraan itu yang apa ya? Janganlah cepat berlalu. Ya dia nyanyi deh tuh. Itu mah gitu. kemesraan Iwan Fals. Iya. Gimana Pak? Iwan Fals. Pak Ustadz mau ganti lagi juga boleh. Cherry Bell juga bisa nyanyi Pak Ustadz. Cherry Bell bisa nyanyi kemesraan kok, benar ada. Iya. Ya, jadi gitu lah. selalu itu pasti ada makna, ada hikmah, ada ujian. Ada hikmah. Maka orang cerdas itu orang yang selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadiannya. Pembelajaran. Pengalaman apa yang menurut Pak Ustadz itu ya paling besar yang udah dilakuin? Paling besar? Gua nggak mau ria ya jatuhnya ya. tapi yang pasti yang gua haru ya. Ada 2 acara. Ya. Satu di daerah Bogor, satu di daerah Tangerang. Yes. Satu orang ini ceramah yang sahibul hajat yang bikin acara. Ya. Pas ngasih hadiah gitu sambil nangis. Kenapa? Ya Ustaz, ya Allah, saya untuk bikin acara ini nabung. Oh. Dia ngasih amplop 200.000. Oh nangis gitu. Oh saya peluk, Pak, ya Allah Pak. Tolong terima Pak. Wah aduh. Yang kedua di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di Tangerang. Ini ibu nabung selama sebulan untuk bikin acara pengajian karena di musola sepi. Ngundang kita. Ustaz datang ya. Biar rame, sedih ya bukan main ya Allah. Bu, demi Allah. Demi Allah, perjuangan ibu ini catat sama Allah. Itu ya, apa ya? Kalau mereka yang ekonominya di bawah kita saja mati-matian untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah, gimana kita? Gimana kita yang ada? Gimana kita yang Allah melebihkan rezekinya mungkin? Tapi sayang 1000 sayang yang Allah lebihkan rezekinya ini terkadang pakai rezekinya hanya untuk kehidupan dunianya saja. Kan lupa itu. Hari nanti kan itu. Tabungan akhirat. Ya Allah, sedih itu. Nah, tanpa bermaksud harus menunjuk dan bla 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 yang lain-lain tuh. Orang yang dulu, maaf nih Pak Ustadz, tatoan misalnya pas hijrah, itu baiknya gimana Pak Ustadz? Dihapus atau bagaimana gitu? Kenapa Pak Ustadz? Gerah. Oh, dia kan endorse-nya turun. Oh, enggak. Itu gimana? Kan ada kan juga sakit ya, tahulah masa lalu kan dia lebih baik. Itu gimana Ustadz? Galallahu ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfir laha yajidillah ghafur rahim. Artinya ya, barang penumpang jangan ketinggalan ya. King Abdul Aziz, saya waktu umroh datang. Innallah, saya amin aja di sana. Baru landing saya mau umroh, saya nggak tahu bahasanya Arab, saya amin. Oh iya. Taunya information. Itu saya nggak tahu bahasa Arab. Iya. Asal Jadi Arab begini, saya amin. Begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa wa ya'mal berbuat ya su'an buruk, ya, aw yadlim atau menzalimi nafsahu dirinya, summa kemudian yastaghfir laha, dia minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafur rahim, maka ingatlah Allah akan maha pengampun, maha penyayang. Ya. Dalam dalil kedua apa lagi?
Ini buat Anda pribadi ya. Ya. Innallaha la yanzuru suwarikum. Allah nggak ngeliat gambaran fisik dan jasadiah kita. Tapi Allah memandang hati kita. Yes. Tapi artinya itu bebas kembali lagi. Kalau mau hapus silahkan. Kalau mereka menghapus tato tersebut untuk sebagai bukti cinta kepada Allah, penyesalan, fadl. Tapi ya Syekhul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh beliau mengatakan waktu itu, Anda masih nyatat di sini tulisannya beliau. Nah, handphone istri kali enggak? Enggak. Oh. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, kata Sayyidina Habib Umar, barang siapa yang memiliki tato wajib dihapus kalau tidak sakit. Kalau tidak sakit. Yes. Kalau tidak sakit. Lalu kalau sakit bagaimana makruh hukumnya? Nggak wajib lagi. Menyakiti diri. Nah. Waktu bikin aja sakit? Yes. Waktu pulang, Syekh Ali Jum'ah juga ngomong gitu di Mesir. Ya. Syekh Ali Jum'ah bilang begitu juga. Kemudian waktu pulang dari pondok, gue mikir dong karena masih ada gambar kan. Ya. Ya gue gugur kewajiban, kata Syekh Habib, sakit apa enggak? Dan teman-teman katanya nggak sakit karena ada salep anti sakit ya. Ya. Gue olesin. Sakit. Demi Allah sakit. Ya kan dia udah. Akhirnya stop aja. Stop. Ngobrol sama guru-guru lain lagi, sama Abu Ahmad Maliki di Mekah. Ngobrol lagi, Allah biarin. Khalas tubuh ilallah, kata beliau. Udah yang penting balik taubat nasuha sama Allah, nggak ngulangin lagi insyaallah gitu. Nah, kalau Ustadz kira-kira dosa masa lalu apa ya menurut nih Alfi yang saat kita hijrah itu masih akan terus melekat mungkin pandangan seorang Alfi? Dosa masa lalu adalah dosa yang dibanggakan. Oh gitu? Oh iya dong. Ketika kemaksiatan kita banggakan, oh itu dosa lebih besar, gede banget. Daripada apa? Orang yang bersedih dan menangisi akan aib-aibnya. Allah lebih mencintai orang menangisi kesalahan dia yang kecil daripada orang yang bangga akan maksiatannya. Atau bangga segala yang amal lalu dia. Nauzubillah min dzalik. Kadang kalau bercanda nih Ustadz, ini kita ngomong real aja nih, teman-teman yang nonton ini pasti banyak yang kena nih. Kita nongkrong nih, wah ada anak basket, anak motor gitu ya, lagi ada anak mobil gitu. Wah, mobil nggak begini. Mobil gimana ya? Mobil begini. Begini ada. Begini. Teman saya begini, minggirin, pindah ke mobil baru naik. Kan diboncengin, gitu, taruh dulu. Dia bilang, lu gak seberapa, inget gak dulu kita mabuk waktu di diskotik itu, kita minum, kan main bangga-banggaan. Wah lu inget ya pacar lu tuh yang cewek, kok jadi kayak pamer. Itu gimana tuh Ustaz? Makanya kata Rasulullah SAW, as-sukutun salamah, diam itu selamat. Jadi jangan masa lalu biarkan jadi i'tibar, pelajaran untuk diri sendiri, jangan untuk diumbar-umbarkan. Ya Rabb, makasih banyak Allah ngasih kesempatan untuk taubat dan nasuha, untuk balik zaman sekarang ini, untuk balik kepada Allah. Yang lu ya Rabb, tolong tutup aib itu serapat-rapatnya malu ya Allah. Tuh ya, iya. Kita kadang nutup aib orang lain, saudaramu, supaya kita insya Allah dijaga aibnya gitu kan. Udah begitu aja kita nggak suka nyinyir, nggak suka ngerumpi, gibah, belum tentu. Ya kan ada aja orang yang iri, sirik, yang kita aib nggak apa-apa difitnah ya nggak Ustaz. Apalagi yang kita kadang-kadang suka ngibahin orang, terus dapat balasan dari orang lain, emang udah kudunya kali kan gitu kan. Al jaza ala qadri amal. Nah, balasan itu tergantung amal perbuatannya. Oh gitu ya. Makanya sekarang bercanda tergantung amal perbuatan. Iya betul. Tuh kan benar juga. Nah sekarang ini gue mau nantang. Nah ini main game cepat gitu ya, tanya cepat. Kalau gue tanya gitu Pak Ustadz ya, harus jawab dengan cepat tapi. Misalnya suka putih, hitam. Alasan kenapa? Nah misalnya udah alasannya karena hitam nggak gampang kotor, kan bisa di baju atau gimana kan gitu. Iya. Siap ya? Insyaallah. Kita tanya, kita tes ya teman-teman ya. Nih sahabat-sahabat JNE Express ini. Yang pertama, jadi artis terkenal atau jadi ustadz biasa? Ustadz biasa. Alasannya? Iya, kalau jadi ustadz biasa kayaknya mengejar ridhonya Allah, ketika Allah ridho maka semua akan jadi. Kan artis terkenal juga bukan hal yang negatif. Memang itu tadi gue bilang sama bini gue masalah begitu. Tapi kalau misalnya menjadi artis terkenal belum tentu membuat Allah ridho. Oh iya, betul. Tapi ketika membuat Allah ridho maka semua akan terjadi. Kun fayakun. Maaf. Iya, mantap banget ya. Yang kedua, meninggalkan atau ditinggalkan? Ditinggalkan sih gue. Alasannya? Ya, biarin gue yang tersakiti di jalan-jalan mereka deh. Karena yang udah-udah, ya udah begitulah. Ditinggalkan. Tapi kan dapat juga pendamping yang, Masya Allah. yang khilaf itu ya, gitu ya. Mencintai atau dicintai? Ya, aku mencintai orangnya. Lucu deh. Aku pakai hijab. Pakai hijab. Nggak boleh. Jadi itu alasannya udah pasti udahlah mulia deh.
Anak yang ngambek atau istri yang ngambek? Mending anak yang ngambek lah. Alasannya? Ya, kalau istri yang ngambek bahaya urusannya. Oh gitu ya? Kalau saya istri yang ngambek. Kenapa? Istri orang ngambek, biarin bodo aman, gak ada urusan. Gak ada kewajiban nafkah. Botak atau belah tengah? Belah tengah. Soalnya? Salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Oh belah tengah? Oh iya, ini rambut. Kalau dibuka Ustadz apa? Belah tengah? Belah tengah. Lorenzo Lamas? Bukan, Lulu Tobing. Ari Wibowo pasangan. Gondrong ya Ustadz? Gondrong, karena ini salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Oh gitu? Iya, Rasulullah SAW pernah gondrong sebahu. Kemudian pernah rambutnya pendek setelinga. Iya. Kemudian Rasulullah SAW pernah botak di Haji Wada. Nah terakhir, sesuai judul kita, Untold Story ini Pak Ustadz. Ada nggak cerita Anda yang belum pernah diungkap ke siapapun, media, medsos, TV, teman gitu apapun. Kalau ada kira-kira apa yang bisa dibagi, di-share di Untold Story ini? Oke. Kira-kira. Masalah sedekah sih gue. Sedekah? Maksudnya gimana tuh? Waktu itu gue sama bini gue ada butuh dana lah ya. Ya. Sekian puluh juta karena ada kewajiban. Siap. Terus bertemu dengan seorang guru. Terus dia bilang apa? Udah lo punya duit berapa sekarang? Karena waktu itu gue butuhnya 70 juta. Oke. Gue punya duit, ada nggak 7 juta? Nggak ada. Lagi bokeh buat gue nih. Ada nggak 700.000? Nggak punya gue. Ada nggak 70.000? Demi Allah nggak ada, gue bilang. Ada 7.000? 7.000 ada. Sedekahin semuanya. Wow. Udah susah duit, segitu-gitunya disumbangin? Sedekahin? Gue sedekahin. Karena orang yang mahal itu bukan orang lagi kaya dia sedekah. Tapi bersedekah ketika lagi nggak punya apa-apa. Iya. Beda nilainya. Iya. Walhasil yang gue lihat adalah seorang tukang parkir. Dulu zaman dulu belum ada skill parking gitu. Ya, palang ya. Belum ada kan. Ini tahadus bin ni'amah bukan riya, tapi boleh kalian coba. Gue lihat duit gue, ya Allah. 7.000. Udah lah. Gue bagiin. Makasih ya bang. Nah, jalan gue. Gue tidur. Subuh bangun. Ada orang nelfon. Assalamualaikum, baru bangun. Iya. Mau ngobrol bentar. Oh iya, kenapa? Ini ada duit gak kepake, 70 juta mau pakai. 70 juta? Yang 7.000 tadi udah? Wow. Berlipat-lipat. Satu itu. Yang kedua, awal nikah gue bini gue, duit gue habis kan. Ya. Yang gue bilang 2 tahun gak kerja itu. Ya. Habis banget duit gue. Yaudah, gue dulu awal nikah punya kebiasaan jalan-jalan ke kayak let's say tempat jual alat rumah lah segala macam. Ya. Ya kan. Gue jalan-jalan bini gue. Boleh sebut merek sih? Boleh. Boleh? Es Hardware. Iya. Gue ke Es di Cawang. Iya. Jualan bini gue. Di eskalator itu naik. Set. Ada si Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ibu-ibu bawa map. Oke. Di tangga jalan di eskalator ya. Pak, sedekah pak. Iya, suka begitu. Kan? Ya. Gue ngeliat dompet tinggal selembar. 1.000 secek, goceng. Gocap. Selembar gocap. Abis itu gue gak tau lagi, sisa 2.000 parkir di mobil. Ya, betul. Lah, itu doang. Gue bilang, kan yang keren itu, yang cerdas dan dahsyat itu bukan sedekah ketika lagi ada uang. Tapi lagi gak ada uang, buang. Udah, gue buang. Tep, buang. Selesai. Udah gue jalan-jalan bini gue, lihat yang nyenengin hati lah. Lucu ya kalau punya rumah ntar gini ya. Dulu itu awal nikah, kita begini ya. 8 tahun 7 tahun lalu. 8 tahun lalu. Ya. Kita begini ya. Oh iya udah. Nggak nyampe sejam, di telepon handphone gue bunyi. Vi, masih inget gue nggak? Aduh, siapa ya? Gue bilang. Nomor lo gue save, sorry, siapa ya? Ini Fulan. Oh iya, gimana? Bantuin gue dong, bisa nggak lo? Besok kosong nggak? Besok kosong. Kenapa? Bantuin gue ya, ngapain video klip? Video klip? Sorry, video klip siapa gue bilang? Armada. Band. Itu bandnya dulu lagu Ku Rela Pergi Pagi Pulang Pagi. Favorit gue tuh. Yeah. Dia hanya untuk mencari rezeki. Ya itu. Band itu. Dan mungkin dibilang ratusan kali lipat. Iya, kebalikannya. Betul. Dari gaji. Itu model video klipnya
Gue langsung bilang sama Ijal, nangis gue, Jal curhat gue. Tapi beresiko nggak sih? Saya sih gini, gue akal sehat, logika dan segala macam juga gue sedikit gue pakai sebagai manusia biasa ya. Lu tadi mau masuk mall tadi sedikit, tinggal 50.000, 2.000 di mobil. Lu dengan bergame gue percaya sama Allah, iya percaya sih percaya iya. Sebagai manusia biasa kita bukan malaikat nih, bukan dewa. Gue kasih gocap dengan harapan itu jalan-jalan nyenengin. Terus umpama, terus nggak ada apa-apa lagi, udah abis lu boncos di jalan bensin tekor apa gimana? Nah itu perkiraan gue sudah aman semua. Jadi gue cuman emang niat pengen lihat-lihat. Bukan belanja. Lo gocap kasih aja udah habis deh. Udah gitu habis ya. udah. Dan terjadi di jalan urusan lain. Urusan lain udah. Tiba-tiba dapat yang beli peti. Orang yang dahsyat itu, ini kata guru-guru kita, adalah orang yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aja pertolongan ini. Ada aja. Ada lagi nih, gue mau nikah dulu. Butuh pas gue ngelamar bini gue. Mertua bilang emang punya tabungan berapa? Tabungan berapa gitu ya? Kan. Gue ngomong gue punya sekian ratus 10 juta di tabungan, gue bilang gitu. Wow. Gue ada sekian 10 juta. Oh 150 juta. Oh. Bini gue, bokap gue liat. Dari mana lo? Gitu kan. Gue udah kayak diem aja. Selesai gue balik dari Palembang, gue bilang sama bini gue, tau gak duit gue berapa? Gue bilang 1 juta. Lo gila, lo gini. Orang paling gak bisa dikecewain gitu. Tenang, gue punya Allah. Tau gak kejadian apa? Malam mewek, ya Rob, tolong apa ya Allah? Abang udah ketelanjur bilang ini calon mertua, ya Allah punya sekian ratus 10 juta, ya Rob tolong pengen nikah karena Allah. Tolong terserah Allah cara yang penting hamba pengen punya duit itu buat nikah besok. Apa yang terjadi? Salah satu produser PH besar di Indonesia nelfon gue. Alfi besok meeting yuk. Meeting ngobrol. Cek. Nih DP kamu. Oke. Gue diem. Nominal yang gue sebutin pas di tempat mertua gue sama yang dicek itu sama. Gue nangis, bilang, ya Rob jadi nikah kita ya Allah, kasih Allah. Itu. Ada pertolongan selalu dibalik. Begini loh. Yang mahal itu adalah ketika Allah melihat bergantungnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan mengutamakan dirinya. Gua bisa. Kita bukan siapa-siapa. Nolkan diri kita. Allah bisa. Allah mampu. Allah kasih jalan keluar. Allah keren. Udah Allah semuanya. Terserah Allah mau gimana. Kalau akal pikiran kita, oh mungkin dari gini. Itu buntu semuanya. Sementara Allah min haitsu la yahtasib, dari pintu mana saja yang kita nggak sangka-sangka. Pulang dari sini nyumbang ya semuanya ya, tim-tim kru di jalanan kalau ada yang lihat ya mukanya kayak saya nyumbang lah maksudnya gitu. Mukanya emang kenapa? Muka bapak kenapa? Muka saya jauh, muka lu jauh deket jauh gitu. Tapi kan pembelajaran, sharing ilmu dan ini bisa dicoba ya pastinya. Yes. Intinya dalam Al-Quran wa anfiqu mimma razaqnakum, dan apa namanya? Infakkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kalian kan. Infakkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kalian. Iya, betul. Orang paling cerdas adalah berinfak. Makanya sedekahlah di mana saja, kapan saja. Jangan kalian bersedekah itu melihat, wah pasti ini minta-minta ada ini ada bosnya nih. Iya. Allah nggak ngeliat itu. Yang Allah lihat apa? Seberapa ringan tangan kita mengeluarkan rezeki dari dompet kita untuk berikan kepada orang tersebut. Masalah dia mau bener apa nggak, urusan dia sama Allah. Gitu loh. Iya. Nggak ada urusan kita. Allah itu tahu. Yang Allah lihat ringan nggak tangan kita ngeluarin rezeki nih. Iya. Gitu saya. Sama kayak gitu juga. Jadi inget Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Bapak lapar. Entah saya lapar apa mau makan gitu. Oh, iya. Yang penting ada Arabnya lah Pak Ustadz. Masya Allah alaik. Iya bisa alaik. Ada bisa nandingin Pak Ustadz lah dikit. Masya Allah. Ada Arab dikit ya. Iya. Nah itu tadi obrolan kita sama Ustadz Alfi Alfandi. Jangan tetap semangat tentunya menjalani hari dan meskipun berat, ingat Allah Maha melihat. Yes. Tetap berusaha dan jangan menyerah. Dan terus ikuti tentunya episode-episode JNE Anto Story selanjutnya. Pak Ustadz terima kasih banyak. Udah berbagi di JNE Anto Story. JNE punya cerita. Semoga ini pasti bermanfaat untuk semua teman-teman keluarga besar JNE dimanapun berada. Makanya JNE Anto Story ini selalu apa ya? Nggak cuma hiburan, tapi memang edukasinya. Yes. Banyak nilai-nilai yang memang untuk kebaikan bersama. Dan gue sering ngemetik beberapa poin dari Pak Ferry.
Apa itu? Masalah sedekah. Beliau coachnya keren. Jangan pernah takut selama di belakang kita masih ada anak yatim. Keren. Pak Ferry. Jangan pernah takut Selama di belakang kita masih ada anak yatim. Saya yatim. Bukan bapak. Anak yatim masih kecil-kecil. Masih banyak kecil. Iya. Ya perlu kita bantu segala Iya. macam. Oh saya salah selama ini, jangan pernah takut selama belakang kita tidak ada anaconda, katanya begitu gitu dong. Iya, iya. Artinya kita masih lebih beruntung kalau kehidupan, lihat kehidupan tetangga sekitar bahwa kita bersyukur. Iya, ada yang jauh di bawah kita. Iya. Jangan ngeluh melulu. Berbagi jangan lupa. Jadi kan apa yang telah Allah berikan kepada kalian adalah sebagai sarana cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita banyak ilmu ya. Iya. Kenal Pak Ferry kan? Kenal. Dari pimpinan JNE. Iya, kenal. Saya masih saudara. Saudara? Saudara. Saudara Pak Ferry? Kemarin saya ketemu kan di ruangan. Selamat siang Pak Ferry. Saudara siapa ya? Loh. Saya Kemarin kayak dianggap saudara gitu kayaknya. Kemarin orang lagi meeting kan, katanya Bang Ceper masuk kan? Tahu. Dianggap keluarga sama Pak Ferry mah. Ya kan? Pasti buka pintu, keluarga gitu. Oh iya, diusir dong. Samanya dong itu. Iya. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Ustadz. Tepuk tangan dong yang ada tim di sini. Semoga JNE Anto Store ini punya manfaat buat semuanya. Insyaallah, amin. Riko Ceper sama Pak Ustadz pamit. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.